Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru tentunya. Kita boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini. Dan kita bersyukur, kita membangun sebuah gaya hidup, di mana kita memulai segala sesuatunya di tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersama-sama memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kita sepanjang hari ini. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita boleh terus menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kau sudah jagai, lindungi, bahkan berkati kami di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, sungguh hidup kami memuliakan nama-Mu. Waktu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memulai seluruh aktivitas kami dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memuji, menyembah, meninggikan, melakukan nama-Mu. Sebab kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebenaran kami, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga Kau layakkan kami masuk dalam ruang maha kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu pagi hari kami datang menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku ku
Engkau satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain selain Engkau yang layak dipuji, yang layak disembah. Kami bersyukur buat karya salib, buat pengorbanan-Mu yang melayakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama
Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar sepanjang umur hidup kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu selamanya. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib, sebab nama-Mu dahsyat dan hebat. Sungguh tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Sebab itu hanya kepada-Mu lah hati kami percaya, dan kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Kau satu-satunya dan tiada yang lain. Haleluya. Haleluya. Kami satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang olehnya kami diselamatkan. Sebab itu biarlah seumur hidup kami mau tetap menyembah, kami mau terus memandang, berharap hanya kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang kekal, yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Tiada yang lain, tiada yang sama, hanya Engkau satu-satunya. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Hanyalah Engkau kebenaran bagi kami, Tuhan. Sebab selama umur hidup kami mau menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Yesus, Kau
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena sungguh ajaib kasih-Mu, tak terduga dalam dan tingginya, panjang dan lebarnya. Sebab kasih-Mu sempurna bagi kami. Kasih yang mau mengampuni kami. Kasih yang mau menerima kami apa adanya. Kasih yang menjadikan kami umat kesayangan. Kasih yang memampukan kami untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sungguh Yesus, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang olehnya kami memperoleh anugerah keselamatan. Sebab itu biarlah setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami boleh memahami, memaknai karya salib dalam hidup kami, yang terus mengingatkan kami bahwa kami sudah ditebus. Kami orang benar yang akan terus hidup dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman. Sebab itu selama kami hidup, kami mau terus menyembah, bukan hanya lewat pujian yang keluar dari mulut kami, tapi melalui perkataan dan perbuatan kami hari-hari, Tuhan. Sebab itu kami mau terus melekat kepadamu, tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, supaya hidup kami memuliakan nama. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan lagi hati kami diisi dengan firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahaminya, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Oke, silakan Om Buyung. Oke, terima kasih teman-teman. Bersyukur pada Tuhan pagi ini kita dapat hadir di Koramdeo dalam kondisi tubuh yang sehat,
suatu anugerah dan kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Tanpa terasa, sudah masuk bulan Juni, sudah masuk minggu kedua. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Judul perikop ini hidup dalam roh. Saya berkali-kali berulang-ulang kembali membaca perikop ini. Hal yang saya dapat di ayat 1 sampai 4 itu, kalau dibaca ayat 1 itu, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya kita yang percaya Yesus itu telah bebas dari hukum Taurat. Tetapi bukan bebas seperti yang kita lihat kalau baca ayat 1 aja. Artinya begitu kita terima Yesus, kita bebas melakukan apa-apa.
Seperti yang dulu saya pernah ceritakan, selalu saya sampaikan, saya benci sama orang Kristus. Dia ngomong apa? Pokoknya terima Yesus masuk surga tanpa mengerjakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita sebagai orang percaya. Kita lanjut di ayat kedua. Roh yang memberi hidup dalam memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa yang saya lihat di sini? Ada bagian pada saat kita menerima Kristus, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang saya dapat di sini apa? Ya, kita tahu daging ini lemah. Seperti saya selalu sampaikan, pada saat kita mau lakukan kebenaran itu, daging kita ini memberontak. Selalu memberontak, selalu memberontak. Sama halnya kita lihat pada saat di Taman Getsemani, Yesus berkata apa? Kalau bisa lalukan cawan ini, ya kan? Artinya apa? Dagingnya juga memberontak gitu loh. Karena daging kita ini ya lemah gitu. Jadi yang saya dapat di sini, bagaimana agar daging yang lemah ini bisa dikalahkan oleh roh Tuhan yang ada di dalam kita. Artinya apa? Roh ini harus kita kasih makan terus setiap hari sehingga dia menjadi lebih kuat dari daging kita sehingga kita bisa mengalahkan kedagingan kita dengan roh yang hidup. Makanya kita harus hidup seperti judul perikop ini, kita harus hidup di dalam roh gitu. Jadi ya salah satu cara memperkuat roh kita ya seperti koram Deo setiap pagi, baca firman, dan jangan lupa Bapak mempraktekkan dan membagikannya. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua, di ayat mulai dari ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikir hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut dan keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Nah, di sini kita diperhadapkan dengan dua hal. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan pilihan mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Pada saat normal, pada saat kita kuat, saya percaya kita semua yang sudah memilih Kristus pasti akan hidup di dalam roh dan kebenaran. Tetapi karena daging ini lagi-lagi lemah, kita selalu jatuh. Sama dengan beberapa, sama yang selalu saya alami, contoh aja untuk koram Deo, sampai hari ini saya nggak bisa stabil, nggak bisa lihat teman-teman konsisten 365 hari nggak bolong gitu. Sampai hari ini saya terus bergumul dan terus bergumul. Rasanya mau bangun pagi itu berat sekali gitu. Tetapi saya bersyukur saya masih punya grup asik baca Alkitab, saya tertolong di situ. Tertolong di situ pada saat saya lemah, saya baca firman, saya kembali menjadi kuat. Jadi hal kedua yang saya dapat, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita percaya kita pada saat kita telah ditebus oleh Yesus, kita hidup di dalam kasih karunia dengan menerima Yesus. Jadi kita tidak hidup di dalam hukum Taurat. Kita nggak sanggup melakukan hukum Taurat. Jadi yang dapat menolong kita yaitu apa? Roh Kudus itu sendiri yang memampukan kita. Jadi hal ketiga yang saya dapat di dalam hidup di dalam roh dan kebenaran, walaupun Tuhan telah menebus kita, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mengerjakan keselamatan itu sendiri. Jadi yang saya dapat yang ketiga itu apa? Di ayat 14.
Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hal ketiga yang saya dapat, seperti yang ayat terakhir itu, kita bukan hanya dipermuliakan, tetapi yang saya lihat di sini kita harus menderita juga bersama dengan Dia. Jadi bukan mau enaknya aja kita dipermuliakan, tetapi kita juga harus menderita bersama-sama Dia di dalam melakukan keselamatan itu sendiri. Jadi itu 3 hal yang saya dapat pagi ini. Intinya saya harus terus hidup di dalam roh dan kebenaran. Terus roh saya harus diperkuat, baca firman, korandio, ujian, penyembahan. 3 hal itu yang saya dapat. Mungkin teman-teman ada dapat yang lain atau Pak Heri, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung yang sudah sharing pagi hari ini 3 poin. Jadi kalau saya rangkum dari perikop ini dan dari apa yang Pak Buyung sampaikan, kebenaran yang memerdekakan kita adalah bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi jangan lagi kita terintimidasi dan tertipu oleh iblis, sehingga kita menjadi gamang, kita menjadi ragu-ragu tentang status kita. Kita bukan lagi hamba dosa, kita bukan lagi budak dosa, tapi kita dimerdekakan. Dan luar biasanya melalui perikop ini, kita dimerdekakan dan kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, ayat-ayat terakhir tadi katakan, kita menjadi ahli waris, yaitu menerima janji-janji Tuhan. Nah, satu hal yang luar biasa yang harusnya kita syukuri, dan harusnya itu yang menjadi fokus di dalam hidup kekristenan kita, sehingga bukan lagi kita menjadi orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa, karena keraguan-raguan antara aku ini sebenarnya orang benar atau orang berdosa, aku ini hamba kebenaran atau hamba dosa. Ingat, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman bagi kita. Karena jelas status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Tapi seperti yang Pak Boyong tadi katakan, sebagai anak, tentu ada hal-hal yang juga harus kita lakukan. Tapi kita lakukan itu untuk Bapa kita, bukan untuk menerima upah. Karena kita bukan hamba, tapi kita anak. Nah, kita melakukan apa yang Bapa kita perintahkan, itu sebagai bentuk pengabdian, sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk kasih kita. Nah, jadi konsepnya harus benar. Sehingga nggak seperti yang Pak Boyong tadi katakan di awal, jangan menjadi orang Kristen yang kebablasan, keblinger, dan paradigmanya salah. Yang penting udah percaya Yesus mati masuk surga, stop hanya sampai di situ. Enggak, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita bukan lagi hamba dosa, kita anak-anak yang berhak menerima janji Allah, tapi tentu mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima sebagai anak-anak Allah itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Sekali lagi, semua itu kita lakukan bukan untuk lagi menerima upah. Artinya jangan lagi punya mental gini loh, aku mau rajin supaya diberkati. Aku mau setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan, baca Alkitab supaya hidupku tambah diberkati. Jangan punya mental seperti itu lagi, Bapak Ibu. Paradigma yang harus kita bangun adalah aku mau rajin karena aku mengasihi Tuhan.
Aku mau sungguh-sungguh melayani karena aku mengasihi Bapakku. Dan tentu bagian Bapa itu adalah menjamin hidup kita. Bagian Bapa itu adalah tentu memelihara hidup kita, memberkati kita. Itu bagian Bapa. Dan saya percaya Bapa pasti lakukan bagiannya. Tapi ini kan bicara tentang paradigma, ini bicara tentang mindset, ini bicara tentang sikap hati, ini bicara tentang mental kita. Jangan lagi jadi seperti orang Kristen yang salah. Mentalnya masih mental orang upahan. Kalau Bapak Ibu masih ingat khotbahnya Ibu Yena beberapa minggu yang lalu, anak sulung walaupun tinggal di dalam rumah bapaknya, tapi ternyata mentalnya mental orang upahan. Padahal bapaknya ngomong, "Duh, bukankah engkau anakku? Engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya itu kamu punya." Nah, jadi pagi hari ini, sungguh biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan hidup kita. Yang pertama, ingat bahwa kita bukan lagi hamba dosa. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Sehingga tadi katakan, kalau orang yang hidup dalam daging, maka pikirannya selalu hal-hal yang kedagingan. Tapi ingat, kita ini adalah anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, yang akan memikirkan hal-hal yang kekal, yang dipimpin oleh Roh, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi jangan mau lagi tertipu oleh iblis, jangan mau lagi terintimidasi oleh iblis. Katakan setiap saat dalam hidupmu, aku anak Allah, aku bukan hamba dosa. Aku hidup seturut dengan kehendak Allah, bukan mengikuti keinginan-keinginan dagingku. Nah, itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Dan sekali lagi, sebagai anak, lakukan semua sebagai bentuk pengabdian. Lakukan semua sebagai bentuk kasih kita. Hingga seperti yang berkali-kali saya katakan, apa yang Pak Krisman sama saya katakan, kalau kita semakin rajin berdoa, kasih Tuhan nggak bertambah dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya kasih kita kepada Tuhan yang bertambah. Kalau kita semakin rajin melayani Tuhan, kasih Tuhan nggak akan bertambah dalam hidup kita. Tapi itu hanya membuktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah. Karena kasih Tuhan itu sudah sempurna kita terima. Kasih itu sudah dicurahkan di Roma pasal yang kelima. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama belajar. Jadi jangan lagi punya mental upahan, apalagi pengemis. Karena ketika engkau melakukan bagianmu, tentu Bapamu yang di surga akan setia melakukan bagiannya. Fokus saja dengan apa yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kasih kepada Bapa, sebagai bentuk pengabdian kepada Bapa. Karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 katakan, Bapamu tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Bapamu tahu. Jadi nggak usah sok-sok mau ngasih tahu Bapak. Bapak jauh lebih tahu yang terbaik untuk kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang dikehendak Bapak. Karena kita adalah anak-anak Bapak. Itu saja kebenaran yang ingin saya tambahkan dari apa yang Pak Buyung tadi sudah sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang lain juga mendapatkan sesuatu, boleh tambahkan. Silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Dalam semua, kalau tidak ada yang nambahkan lagi, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menjadi anak-anak Allah. Karena Roh Allah yang ada di dalam kami telah kami menjadi anak-anak Allah Tuhan. Hidup kami Tuhan setiap hari dipelengkapi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan lengkapi untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau berkati hamba-Mu, Pak Buyung Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini.
Engkau berkati hidupnya, keluarganya Tuhan, usaha pekerjaannya Tuhan. Dan Engkau pakai dia Tuhan, semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau berkati kami semua yang ada di Korambel pagi ini Tuhan. Kami terus hidup Tuhan dalam roh-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami terus dipelengkapi Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini juga kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan mamamnya Ibu Caca Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memulihkan sakit yang ada di kakinya Tuhan. Bila kuasa pemulihan dan penyembuhan Tuhan memulihkannya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga menyerahkan Ibu Junior Megawati Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Dia sudah boleh menjalani kemoterapi Tuhan. Kali Tuhan kami percaya kuasa pemulihan-Mu menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Engkau memberi dia kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Berikan bangsa kami Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bila Tuhan bangsa ini Tuhan, Engkau curahkan Tuhan juga hujan keselamatan Tuhan. Buat Indonesia yang besar ini Tuhan, banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Presiden, Wakil, para Menteri Tuhan dan stafnya Tuhan. Gubernur, Bupati Tuhan dan Wali Kota Tuhan. Setiap jajarannya Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Supaya Tuhan ada kesejahteraan dan keamanan Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau berkati Indonesia ini Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Buyung tutup dalam doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau berdoa buat khusus Bapak Siregar yang pagi ini dirujuk untuk konsul ke dokter jantung. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersatu hati mau berdoa buat Pak Siregar yang pagi ini dirujuk untuk konsul ke dokter jantung. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan untuk kondisi jantung Pak Siregar Tuhan. Roh Kudus Engkau beri hikmat untuk dokter yang akan melakukan pemeriksaan untuk Pak Siregar Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya Tuhan, sehingga dia boleh percaya hanya Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan dan kesehatan bagi kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibu yang mendampingi dia, senantiasa dalam kondisi tubuh yang sehat. Beri kekuatan yang prima Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengerikan tulang. Biarlah setiap kami yang hadir di Koramdio pagi ini Tuhan, terus Engkau hiburkan hati kami Tuhan. Kami terus boleh berpikiran positif, hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami untuk hidup di dalam roh dan kebenaran.
Karena kami percaya Tuhan, hanya roh dan kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Engkau pimpin kami dalam melakukan pekerjaan kami ya Tuhan. Dari pagi hingga malam, damai sejahtera dan anugerah kasih karunia-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.